Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi ya tips trik bagaimana caranya melakukan analisis kepuasan pelanggan seperti itu ya. Jadi di latihan kali ini kita akan melakukan atau membahas sebuah studi kasus gitu ya. Jadi misalkan seperti ini. Jadi saya perbesar ya. Ulangi. Yang tadi di-cut. 54 detik di-cut. Kita mulai dari pertama lagi. Ulang. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar dan berbagi ya sebuah studi kasus nih. Ya, melakukan uji beda ya kepuasan pelanggan. Atau dalam hal ini contoh studi kasusnya misalnya ya tentang uji beda dari kepuasan pengunjung hotel di 3 lokasi hotel yang berbeda. Oke, sebelum dilanjutkan, seperti biasa, jika teman-teman menganggap bahwa channel ini bermanfaat, ya agar bisa mendukung dengan cara subscribe channel ini ya, dan jangan lupa juga di-share juga videonya agar semakin banyak bisa memberikan manfaat untuk orang lain, gitu ya. Oke, baik, kita mulai ya. Jadi di sini studi kasusnya misalnya seperti ini ya. Misalnya manajemen Hotel X, katakanlah seperti itu, ingin melakukan survei kepuasan pengunjung hotelnya di 3 lokasi yang berbeda. Jadi ceritanya nih, skenarionya nih, si manajemen hotel nih, dia si pengusaha hotel ini punya hotel di 3 lokasi yang berbeda gitu ya, katakanlah 3 cabang lah seperti itu ya, misalnya di daerah Cikarang, Cibinong, dan juga Karawang seperti itu ya. Nah, tentu saja manajemen dalam hal ini menyusun sebuah standar prosedur ya, standar operasional prosedur terkait pelayanan yang diberikan kepada para pengunjung hotel gitu ya. Nah, kemudian melalui survei ini, manajemen ingin memastikan bahwa ketiga cabang hotel X tadi telah memberikan pelayanan prima sesuai standar yang ditetapkan oleh manajemen, oleh perusahaan gitu ya. Jadi harapannya jadi tidak terjadi kesenjangan yang besar, tidak terjadi gap ya antara pelayanan di lokasi satu dengan lokasi yang lain. Jadi dengan standarisasi diharapkan pelayanan hotel di wilayah Cibinong itu sama dengan pelayanan hotel di daerah Cikarang. Ya, ini saya terketik 2 kali, maaf. Jadi antara pelayanan Cikarang, Cibinong, dan maupun Karawang gitu ya. Ini saya edit sebentar. Gitu. Oke, ya. Kemudian manajemen katakanlah ingin melakukan survei ya, dan survei ini bisa dikerjakan oleh pihak hotel itu sendiri atau dia juga menggunakan jasa lembaga research gitu ya, seperti itu. Nah, dalam hal ini manajemen mengemukakan 3 pertanyaan penelitian misalnya ya. Kira-kira apa sih hipotesis manajemen gitu? Kemudian apa yang bisa kita berikan kesimpulannya dari hasil analisis kita nanti? Yang ketiga, area mana yang perlu dilakukan improve ya akan kualitas pelayanannya. Jadi manajemen bisa saja menduga ada satu area hotelnya yang belum sesuai standarnya atau belum sama standar. Jadi kalau memang di area tersebut ada gap, ada kesenjangan, maka perlu diimprove ya, perlu ditingkatkan lagi seperti itu. Jadi perlu teman-teman lihat di sini sampelnya sampel bebas gitu ya. Jadi ini bukan paired sampel, bukan sampel berpasangan. Nah, di sini ada 3 kelompok sampel ya. Ada kelompok Cikarang, kelompok Cibinong, sama kelompok Karawang. Jadi jadi ini langsung saja, misalkan ini adalah skor rata-rata dari sekian butir pertanyaan misalnya gitu ya. Jadi misalkan saja ini misalnya 10 pertanyaan, setiap pertanyaannya diberi skala 1 sampai 5 misalnya seperti itu. Ya, jadi ini adalah sudah merupakan skor
average-nya ya. Jadi misalkan ini responden satu ini Cikarang, Cibinong dan Karawang ini responden yang berbeda ya. Ini responden yang berbeda karena kita adalah sampel bebas gitu. Kalau sampel berpasangan ini tentu saja harus orang yang sama. Ini orang yang berbeda. Seperti itu ya. Jadi kita akan coba menganalisisnya menggunakan Excel saja supaya lebih sederhana dan lebih paham nanti alurnya seperti apa gitu ya. Nah, di Excel sendiri kita bisa menggunakan ini, kita pakai ANOVA ya, ANOVA satu arah. Jadi di Excel ada di sini, kita pilih di data, nanti di pilihannya ada data analysis gitu ya. Ini perlu diaktifkan dulu jika di Excel teman-teman nggak muncul menu ini ya, data analysis ini harus diaktifkan dulu. Kalau di versi Excel saya di sini nih, di Excel option, ya, di Excel option nanti ada di add-ins. Kita akan memulai melakukan analisis one way ANOVA dengan menggunakan Excel ya. Di sini ada, kita bisa menggunakan di data, pilih data analysis ya. Jadi kalau ini pilihan data analysis ini belum aktif, harus diaktifkan terlebih dahulu di Excel option. Nanti ada pilihannya add-ins, nanti di checklist saja ya, data analysis sama solvernya ya. Ini diaktifkan terlebih dahulu. Oke, ini kita klik saja data analysis. Kita pilih ANOVA yang paling atas nih, ANOVA single factor ya. Jadi kita akan melakukan uji beda kepuasan pengunjung hotel X ya di 3 lokasi yang berbeda. Ya, ini ya. Kita pilih ANOVA single factor. Kita pilih OK. Input range. Jadi ini range dari nilai-nilainya ya. Kita tinggal klik ini saja. Ya, ini kita tinggal blok semua ya. Ini semua nih kita blok semua. Ini dilakukan survei ke 30 responden. Jadi di tiap-tiap area ditanya 30 responden. Tapi ingat ya, ini sampelnya sampel bebas, jadi tidak saling berpasangan. Artinya 30 responden di daerah Cikarang beda dengan 30 responden yang ada di daerah Cibinong. Ya, beda-beda. Tapi ukuran sampelnya sama-sama 30. Seperti itu ya. Ini group by column, karena kita kan di sini kan dikelompokkan berdasarkan kolom gitu ya. Ini langsung saja, ini alfanya 0,05. Kemudian output range kalau kita mau taruh di range tertentu, tapi kalau mau ditaruh di satu worksheet ya gitu ya, kita pilih yang ini ya. Jadi nanti akan masuk di worksheet baru ya. Nanti akan muncul di sini sheet 1, sheet 2, sheet 3, nanti akan muncul worksheet baru. Oke, sekarang kita di worksheet baru aja ya. Nanti kita tinggal pindahin gitu. Seperti ini, kita klik OK. Nah, ini ya. Ini misalkan kita pindahkan ke sini supaya gampang lihatnya. Sorry, ini kunci jawaban. Ya, ini kita pindah ke sini tadi ya. Ini hasil ANOVA-nya ya. Taruh di mana ya? Sini aja deh. Nah, taruh situ. Oke, ini summary-nya ya. Grup 1, kolom 1, kolom 2, kolom 3. Itu maksudnya apa? Maksudnya ini. Ini kan kolom 1 ini Cikarang ya, Cikarang, Cibinong, Karawang. Jadi ini kolom 1 ini Cikarang. Ini Cibinong. Ini Karawang gitu ya. Jadi kita bisa lihat ini adalah ukuran sampelnya atau datanya ya. Datanya di Cikarang ada 30, di Cibinong 30, di Karawang 30. Ini sama adalah jumlah skornya. Ya, untuk Cikarang 136,4 ya. Cibinong 119, Karawang 112. Ini adalah average atau nilai rata-ratanya ya. Nilai rata-rata keseluruhan untuk di wilayah Cikarang rata-ratanya 4,54. Ya, tadi sudah disampaikan di awal bahwa ini skala pengukurannya 1 sampai 5. Di Cibinong 3,98 dan di Karawang 3,76. Sekilas bisa kita perhatikan Cikarang ini nilai rata-rata kepuasannya lebih tinggi ya dibandingkan Cibinong maupun di Karawang gitu ya. Sekilas seperti itu. Nanti kita bisa uji nih apakah nilai rata-rata ini ada perbedaan secara nyata atau tidak gitu ya. Secara perbedaannya secara statistik gitu ya. Apakah nyata atau tidak. Ini adalah nilai ragamnya ya. Kita bisa lihat
bahwa nilai keragaman tertingginya ada di Karawang. Jadi semakin tinggi nilai varians mencerminkan ya variabilitas jawaban yang diberikan responden semakin tinggi. Seperti itu. Kalau kita lihat ke ANOVA-nya di sini, ya bisa kita lihat ini SS ini sum square degree of freedom ya. Kita bisa lihat kalau ingin lebih praktis langsung kita bisa bandingkan nilai F-nya, ya F hitung dengan F tabelnya. Ya cari F tabel itu teman-teman browsing aja. Nanti kita lihat di derajat bebasnya, derajat bebas satunya 2, derajat bebasnya 87 gitu ya. Nah, di sini kita langsung supaya praktis lihat aja langsung nilai P value-nya atau nilai probability-nya ya. Di sini nilai probability-nya jauh di bawah 0,05. Artinya H0 bahwa mu1 itu sama dengan mu2 sama dengan mu3 atau mu1 itu rata-rata nilai di di Cikarang itu akan sama dengan nilai rata-rata kepuasan di Cibinong ya, juga sama dengan nilai rata-rata kepuasan di Karawang seperti itu. Sedangkan hipotesis alternatifnya adalah nilai rata-rata kepuasan antara Cikarang ya antara pengunjung di Cikarang, di Cibinong maupun di Karawang tidak sama atau berbeda. Jadi ini nilai P value-nya jauh lebih kecil dibandingkan 0,05, artinya kita tidak punya cukup bukti untuk menerima H0. Dengan kata lain H0-nya ditolak. Ya, hipotesis alternatifnya diterima. Jadi ini ada perbedaan nih. Ada perbedaan ya nilai rata-rata kepuasan pengunjung di Hotel X area Cikarang dengan Cibinong maupun juga Karawang gitu ya. Nah, ini bisa kita lakukan uji post hoc ya. Uji post hoc itu untuk kita dengan menggunakan uji T, kita coba nih uji ada nggak perbedaan Cikarang sama Cibinong gitu ya. Cikarang sama Karawang, Cibinong sama Karawang gitu ya, sepasang ya. Kita coba nih ya uji post hoc-nya, uji lanjutannya gitu. Jadi kita bisa lakukan sekarang dengan melakukan uji T ya, T-test ya. Di Excel juga ada di sini, kita pilih data, terus kemudian data analysis, kita pilih di sini ya, agak ke bawah sedikit. Ada ya, jangan pilih yang T-test pair to sample. Kenapa? Karena memang ini digunakan untuk melakukan uji sampel berpasangan ya. Misalnya before after gitu ya, orang yang sama diukur before adanya treatment terus after adanya treatment. Jadi di sini kita pilih saja yang T-test to sample assuming equal variance. Jadi ada salah satu persyaratan dalam melakukan uji beda dengan menggunakan uji T ini adalah tentu saja asumsinya variansnya sama ya. Kita asumsikan ini variannya sama gitu ya. Jadi kita pilih ini. Ini kalau tidak terpenuhi kita harus pakai non parametric ya. Kita pilih ini ya, T-test to sample assuming equal variance. Nah, ini ya. Sekarang kita uji nih misalnya Cikarang sama Cibinong gitu ya. Kita coba dulu ya Cikarang sama Cibinong. Oke, kita blok data yang Cikarang. Kita blok datanya. Oke, kita blok juga data yang Cibinong. Seperti ini. Oke ya, seperti itu. Ini seperti tadi kita taruh aja dulu di worksheet baru ya. Ntar kita pindahin deh supaya saya udah siapkan satu worksheet yang untuk merangkum itu semua. Gitu ya. Kita bisa lihat sekarang. Ya, ini hasilnya. Ingat tadi kita membandingkan Cikarang sama Cibinong ya. Jadi ini adalah Cikarang. Ini adalah Cibinong. Seperti itu ya. Nah, ini nilai rata-rata di Cikarang, skor kepuasannya adalah 4,54. 4,55 lah ya. Di Cibinong, skor rata-rata kepuasannya adalah 3,98. Ini nilai variansnya ya. Ya, di sini terlihat bahwa variabilitas data lebih besar terjadi di Cibinong ya. Sedangkan nilai rata-rata lebih tinggi di Cikarang dibandingkan di Cibinong. Observation ya, data yang diobservasi sama-sama 30.
Ya, kemudian hipotesisnya tentu saja 0, jadi artinya dia sama gitu ya, hipotesis nolnya. Ini kita bisa lihat di nilai t statistiknya ya, atau kita bisa lihat juga di nilai probability-nya. Dari nilai probability-nya atau p-value-nya ya, bahwa ini terlihat jelas baik untuk yang one tail maupun two tail, bahwa untuk nilai skor rata-rata Cikarang, skor rata-rata kepuasan pengunjung Cikarang maupun Cibinong ada perbedaan yang nyata, yang signifikan secara statistik, karena nilainya lebih kecil dibandingkan nilai alfanya 0,05. Jadi terdapat perbedaan nih, terdapat perbedaan tingkat kepuasan lah ya, tingkat kepuasan pengunjung hotel di area Cikarang dengan di area Cibinong. Ini ada perbedaan. Padahal tadi manajemen inginnya standar pelayanannya sama. Kalau standar pelayanan sama, mestinya ya tingkat kepuasan si pengunjung sih mestinya kalau dia tinggi gitu ya, ya berarti di kedua lokasi Cikarang maupun Cibinong juga sama-sama tinggi. Tapi ternyata di sini secara statistik dia berbeda. Ini Cikarang Cibinong gitu ya. Sekarang kita bandingkan Cikarang dengan Karawang misalnya ya. Cikarang dengan Karawang. Sekarang kita bandingin. Tadi kan Cikarang Cibinong, sekarang Cikarang dengan Karawang. Kita pilih data lagi ya, data analisis. Sama pilihnya t-test. Kita klik OK. Ya, sekarang kita ganti ini. Ya, ini kita ganti ya supaya nggak bingung teman-teman. Sekarang kita, oh ya Cikarang ya. Tadi kan Cikarang Cibinong, sekarang ini sebenarnya nggak perlu dihapus tadi ya. Cikarang sama Karawang ya. Cikarang sama Karawang. Oke ya, ini Cikarang dengan Karawang. Oke, seperti itu. Ya, kita taruh di worksheet baru. Ini hasilnya ya. Ini untuk Cikarang dengan Karawang. Ya, ini kan kalau di Excel seperti ini ya, variabel 1, variabel 2 ya, kita ganti aja. Ini Cikarang, ini Karawang. Tadi Cikarang sama Cibinong ada perbedaan. Sekarang Cikarang sama Karawang juga ada perbedaan. Lihat ini nilai tes statistiknya tuh ya, 5,44 ya. Tinggi ya. Dan nilai p-value-nya juga jauh di bawah 0,05. Cikarang Cibinong ada perbedaan ya. Cikarang Karawang ada perbedaan. Nah, sekarang gimana kalau Cibinong sama Karawang ya? Ada beda nggak ya? Coba kita uji juga ya. Cibinong dan Karawang. Oke, kita pilih data lagi, data analisis, t-test. Ini kita hapus. Sekarang kita ganti Cibinong ya. Cibinong dengan Karawang. Ini udah Karawang ya. Ini udah Karawang nih. Ya, tinggal kita klik. Oke, ini adalah Cibinong. Ini Karawang. Nah, ternyata kalau tadi Cikarang, Cibinong ada perbedaan nyata. Cikarang, Karawang ada perbedaan nyata. Jadi Cikarang tuh tinggi sekali tingkat kepuasannya. Sedangkan untuk yang Cibinong tadi sedang lah ya. Yang Karawang pun sedang. Nah, ternyata jika dibandingkan Cibinong sama Karawang, itu ya, Cibinong itu nilai rata-rata skor kepuasannya adalah 3,98. Ya, Karawang 3,76 gitu kan. Nah, kita lihat tes statistiknya hanya 1,25. Ya, kalau kita mengacu misalnya 1,96 aja ya. Atau kalau T berapa ya? Kita bisa hitung juga sih, saya lupa pakai apa ya. T itu apa ya nama ini ya, saya lupa. Oh iya ya, sama dengan ya, oke. Sekarang gini ya. Ini kan T statistiknya 1,25 ya. Ya, ini T kan T hitung, bisa kita bandingkan sama T tabelnya. T tabel itu kita kalau di Excel sama dengan TINV gitu ya. Probability-nya kita pakai 0,05 ya. Degree of freedom-nya adalah di sini kan 58 ya, 58 gitu. Tuh, 2,2 pas lah. Jadi ini
jauh lebih kecil dibandingkan nilai T tabelnya gitu. Jadi intinya di sini adalah hipotesis nolnya diterima. Ya, hipotesis alternatifnya ditolak. Jadi terdapat cukup bukti untuk menerima hipotesis nolnya atau null hipotesis. Jadi skor rata-rata kepuasan pelanggan di Cibinong itu sama dengan nilai skor rata-rata di Karawang gitu ya. Gitu. Oke, kita cut dulu ya. Kita cut dulu, nanti kita lanjutkan lagi. Sebentar.